Shalom, selamat pagi Arta dan Daniel. Apa kabar hari ini? Udah pada sarapan? Oke, nah hari ini selain kita belajar tematik, kita juga belajar bahasa Inggris. Nah, karena Arta dan Daniel lagi ngerjain tugas bahasa Inggris, maka Miss akan buat video pembelajaran saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Nah, pembelajaran tematik hari ini di halaman 78 ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua berkat yang diberikan. Terima kasih Bapak karena sudah melindungi kami sepanjang malam tadi. Bapak, hari ini kami akan memulai pembelajaran. Berkatilah kami Bapak, agar apa yang kami terima, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami agar bekerja dalam diri kami dan selalu diberkati. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Haleluya. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya. Di pembelajaran yang pertama, subtema 3, itu di halaman 78, ayo membaca. Nah, membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Nah, di sini kita akan baca bersama teks badak hewan langka yang dilindungi. Mari kita baca bersama. Badak hewan langka yang dilindungi. Badak merupakan salah satu hewan yang saat ini terancam punah karena banyaknya perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Bentuk adaptasi badak dari pemangsa adalah memiliki kulit yang keras seperti baju besi serta culanya yang tajam dan keras. Cula merupakan tulang yang tumbuh menyerupai tanduk pada hidung atau moncongnya. Cula badak sangat keras, tetapi sebenarnya cula itu terbuat dari bahan yang sama dengan rambut. Di Indonesia terdapat dua jenis badak, yaitu badak Jawa atau disebut Rhinoceros sandaicus dan badak Sumatera Dicerorhinus sumatrensis. Badak Jawa merupakan hewan mamalia yang hanya hidup atau endemik di Pulau Jawa. Badak Jawa sering juga disebut badak bercula satu karena hewan tersebut mempunyai satu cula. Berbeda dengan badak Jawa, badak Sumatera merupakan jenis badak yang hanya hidup di Pulau Sumatera. Badak Sumatera memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan badak Jawa dan memiliki dua cula. Pemburuan badak secara ilegal dilakukan bukan tanpa sebab. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, cula badak dapat digunakan sebagai obat. Padahal hal itu belum terbukti secara ilmiah. Selain itu, ada juga orang yang membeli cula badak untuk dijadikan koleksi pribadi. Menurut data dari WWF atau World Wide Fund for Nature, populasi badak bercula satu diperkirakan saat ini hanya tersisa 50 ekor dan kurang dari 300 ekor untuk badak Sumatera. Jumlah itu juga dapat berkurang lagi jika habitat badak tersebut diubah menjadi lahan perkebunan atau persawahan. Dengan demikian, kita harus melestarikan hewan tersebut. Kita dapat membantu menjaga kelestarian badak dengan cara menjaga lingkungan dan tidak membeli produk-produk yang terbuat dari anggota tubuh badak. Oke, Arta dan Daniel, karena tadi kita udah membaca teks badak hewan langka yang dilindungi, kita udah baca bersama. Jadi di sini kita akan membuat kesimpulan. Yang pertama yang harus kita perhatikan itu menentukan ide pokok teks. Yang kedua, mencatat kata kunci teks. Nah, yang ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci. Nah, di tabel itu ada paragraf 1, 2, dan 3, kemudian kita tentukan ide pokok, kata kunci, dan kesimpulan. Oke, yang pertama, paragraf 1. Kita perhatikan paragraf 1. Nah, di sini
menjelaskan ide pokoknya dapat kita ketahui dari paragraf 1. Itu ide pokoknya adalah badak merupakan hewan langka yang terancam punah yang memiliki jula yang sangat keras dan kulit yang sangat keras. Itu ide pokok paragraf ke-1. Kemudian kata kuncinya adalah kulit badak kulit badak merupakan kulit yang sangat keras, julanya juga sangat keras, dan badak merupakan hewan yang terancam punah. Itu kata kuncinya. Nah, kesimpulannya adalah badak berjula yang memiliki kulit dan jula yang sangat keras adalah jenis hewan di Indonesia yang terancam punah. Itu kesimpulan paragraf pertama. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua, ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf kedua adalah perbedaan antara badak Jawa dan badak Sumatera. Oke? Nah, kata kunci dari paragraf kedua adalah badak Jawa yang memiliki satu cula dan badak Sumatera memiliki 2 cula. Itu kata kuncinya. Nah, kesimpulan dari paragraf kedua adalah badak Jawa memiliki ukuran tubuh yang agak besar tetapi memiliki 1 cula. Nah, sedangkan badak Sumatera memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari badak Jawa tetapi memiliki 2 cula. Itu kesimpulan paragraf kedua. Nah, sekarang paragraf ketiga. Ide pokok dari paragraf ketiga adalah pemburuan liar dan berkurangnya populasi badak Jawa dan Sumatera serta rusaknya habitat tempat tinggal badak. Itu ide pokok. Nah, kata kunci dari paragraf ketiga adalah pemburuan liar, populasi badak yang berkurang, dan habitat yang dijadikan perkebunan dan persawahan. Itu kata kunci paragraf ketiga. Nah, kesimpulannya adalah pemburuan liar yang dilakukan dapat mengurangi populasi dari badak Sumatera dan badak Jawa serta rusaknya habitat tempat tinggal. Itu kesimpulan paragraf ketiga. Nah, kita udah tentukan bersama-sama. Oke? Sekarang Miss akan kasih video tugas, tapi nanti baru dikerjakan. Oke? Oke, setelah video tugas tadi, Arta dan Daniel akan kerjakan nanti. Nah, sekarang kita lanjut
Ayo berkreasi, menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Halaman 80, halaman 80. Nah, di sini ada pelestarian hewan dan tumbuhan di habitat aslinya ataupun di luar habitatnya. Nah, pelestarian hewan yang dapat dilakukan adalah dua cara. Cara yang pertama disebut in situ dan cara yang kedua disebut pelestarian ex situ. Nah, di sini kita lihat yang pertama, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Habitat asli itu tempat tinggal asli. Nah, contohnya pelestarian in situ ada suaka marga satwa, hutan pelindung, dan taman nasional. Nah, yang kedua, pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Perhatikan gambar beberapa jenis hewan. Nah, satu, di halaman 80 itu ada satu. Apa nama makhluk hidup yang terdapat pada gambar A, B, C, dan D? Yang dua, menurutmu apa penyebab populasi hewan tersebut semakin berkurang? Yang ketiga, apa upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan tersebut? Yang keempat, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi manusia? Oke, kita jawab bersama ya. Nah, yang digambar A ini, nama makhluk hidup ini, nama hewan ini adalah anoa pegunungan. Anoa pegunungan terdapat di Pulau Sulawesi dan Pulau Buton yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan kedua, menurutmu apa penyebab populasi anoa pegunungan semakin berkurang? Yang pertama, karena pemburuan liar. Yang kedua, habitatnya tempat tinggalnya dirusak oleh manusia. Oke, yang ketiga, apa upaya pelestarian yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian anoa pegunungan? Apa? Itu tidak diberhentikannya pemburuan liar. Kita nggak boleh berburu hewan-hewan yang justru harus dilindungi karena ini langka. Kita nggak boleh nebang hutan sembarangan karena itu merupakan tempat tinggal mereka, habitat asli. Kita nggak boleh rusak. Kalau kita rusak, kalau kita tebang hutan, nah mereka mau tinggal di mana? Itu yang menyebabkan populasi mereka, itu yang menyebabkan keturunan mereka justru jadi mati semua. Nah, menurutmu mengapa hewan tersebut dilestarikan? Apa manfaatnya bagi manusia? Nah, anoa pegunungan ini perlu dilestarikan karena sudah sangat langka, sudah sangat punah. Cuma tinggal beberapa ekor saja yang ada di Indonesia. Tuh. So, yang digambar yang ke B, gambar B adalah nama jenis hewan ini adalah burung jalak Bali. Nah, apa penyebab populasi burung jalak Bali semakin berkurang? Populasinya berkurang karena dilakukan pemburuan liar. Karena jalak Bali mempunyai keindahan dan keunikan tersendiri. Jadi orang berburu mengambil jalak Bali untuk dijadikan hiasan. Itu harusnya nggak boleh. Kemudian 3,
Pelestarian apa? Upaya pelestarian apa yang kita lakukan untuk menjaga burung jalak Bali? Yang pertama, tidak boleh dilakukan pemburuan liar. Harus diberhentikan karena burung jalak Bali semakin berkurang. Nah, mengapa? Yang keempat, mengapa burung jalak Bali perlu dilestarikan? Yang pertama, karena hanya ada di Pulau Bali. Hanya ada di Indonesia, itu pun di Bali saja. Lalu langka, sekarang tinggal beberapa ekor saja karena banyak diburu, banyak diambil, malah untuk dijadikan hiasan. Itu harusnya nggak boleh. Selanjutnya, di gambar yang kecil, ini disebut hewan bekatan. Ini disebut hewan bekatan, jenis monyet yang memiliki hidung yang panjang. Ini disebut hewan bekatan. Nah, hewan bekatan ini terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, yang kedua, apa penyebab populasi hewan bekatan ini semakin berkurang? Yang pertama, terjadinya pemburuan liar. Yang kedua, kerusakan hutan atau habitat tempat tinggal bekatan. Itu yang menyebabkan populasinya berkurang. Nah, apa pelestarian atau apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga hewan bekatan? Yang pertama, tidak dilakukan pemburuan liar lagi, diberhentikan. Tidak juga dilakukan penebangan hutan sembarangan. Nanti mereka mau tinggal di mana? Ya kan? Selanjutnya, gambar yang gede itu ada nama hewannya disebut komodo. Ini jenis hewan reptil atau biasa disebut dengan biawak, tapi biawak raksasa. Sebutnya komodo. Ini terdapat di Pulau NTT, di Komodo, Pulau Komodo, NTT. Nah, ini apa penyebab populasi hewan ini semakin berkurang? Yang pertama, hewan ini karena dia adalah hewan karnivora, pemakan daging. Nah, dia itu makan rusa, babi hutan, kambing, itu dia makannya itu. Nah, lalu rusa, kambing, dan babi hutan itu di sekitar tempat tinggal komodo itu sudah semakin berkurang. Karena apa? Karena masyarakat melakukan pemburuan, penangkapan liar terhadap babi hutan, rusa, dan kambing. Karena masyarakat menangkap, jadi tidak tersedia lagi untuk makanan komodo. Makanya komodo banyak yang mati kelaparan. Makanya menyebabkan kepunahan. Nah, apa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian komodo? Yang pertama, kita jangan memburu hewan-hewan yang menjadi makanan komodo. Seperti tadi, rusa, babi hutan, dan kambing. Kita tidak boleh memburu liar mereka, karena mereka merupakan makanan komodo. Itu. Nah, yang keempat, mengapa komodo perlu dilestarikan? Karena yang pertama, komodo merupakan hewan reptil raksasa yang langka, berada di dunia, cuma ada di Indonesia. Kita cari di luar negeri, di Amerika, di Australia, atau enggak di Malaysia, enggak ada, cuma ada di Indonesia. Makanya mengapa kita perlu menjaga hewan tersebut. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke halaman yang berikutnya, halaman 81. Ayo mengamati, menjelaskan informasi mengenai profil-profil negara ASEAN. Nah, Miss akan kasih video ini. Arta dan Daniel simak baik-baik videonya, oke?
Oke, Arta dan Daniel, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Nah, untuk tugasnya, buka buku halaman 86, ayo berlatih. Nah, untuk nomor 1, di sini kan ada 5 nomor. Nah, untuk nomor 1 tidak usah dikerjakan. Nomor 1 diganti dengan video yang tadi udah Miss kasih di awal. Nah, di sini cukup kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Nomor satunya diganti dengan video pembelajaran tadi. Oke, Miss tunggu. Semangat Arta dan Daniel. Tuhan Yesus memberkati.